Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Belida. Nah, apa kabarnya para pejuang CPNS 2021? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba belajar kembali, terutama untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun P3K, dan kali ini masih dalam kategori tema tes karakteristik pribadi, di mana adalah bagian kedua. Untuk teman-teman yang belum mencoba melihat bahasan di part pertama, teman-teman bisa cek di video lainnya ya, di video saya ini. Kali ini kita akan membahas 10 soal aja ya, 10 soal yang paling sering keluar dalam beberapa tahun terakhir. Ya, kita gak usah banyak-banyak dulu karena takutnya teman-teman juga capek. Kalau belajar terlalu banyak, kita dikit-dikit aja, nyicil aja ya, sebagai persiapan awal teman-teman menghadapi tes nantinya. Namun sebelum saya sampaikan atau kita bahas tuntas soal-soal tes karakteristik pribadi ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, kita lanjut saja langsung masuk ke soal yang pertama pada kesempatan kali ini. Soalnya yaitu adalah pernyataan berikut yang paling menggambarkan perilaku saya adalah, nah, jadi ini adalah pengen tahu tentang teman-teman nih. A. Saya mengutamakan kekompakan tim dalam memimpin. B. Saya menempatkan diri saya sebagai teman dalam memimpin. C. Saya selalu sungkan jika harus memimpin orang-orang yang lebih senior. D. Saya biasanya tidak hanya mengordinasi, tapi juga memberi contoh langsung. Atau E. Saya membagi tugas dalam satu tim jika saya menjadi pemimpin. Nah, menurut teman-teman, perilaku teman-teman ketika jadi seorang pemimpinnya seperti apa dalam suatu kelompok? Saya kasih waktu 5 detik saja untuk teman-teman berpikir. Nah, nggak usah perlu lama-lama ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, kita coba cek jawaban teman-teman ya. Ternyata jawabannya tertinggi adalah pilihan D, yaitu saya biasanya tidak hanya mengkoordinasi ya ini maksudnya, tapi juga memberi contoh langsung. Jadi maksudnya di sini adalah ketika teman-teman menjadi seorang pemimpin, tidak hanya teman-teman mampu mengkoordinasikan sebuah tim, tidak hanya teman-teman mampu membuat tim tersebut menjadi kompak, tapi teman-teman juga harus mampu memberikan contoh langsung. Oke, teman-teman juga harus mampu memberikan contoh langsung ya. Jadi tidak hanya mampu memberikan kekompakan, tidak hanya teman-teman mengakrabkan diri sebagai teman dengan anggota kelompok lainnya, tapi juga teman-teman harus mampu memberikan contoh, karena seorang pemimpin itu harus mampu menjadi contoh untuk orang yang ia pimpin. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa jawaban yang memiliki nilai paling tinggi yaitu adalah pilihan jawaban D. Dan yang paling rendah adalah B, yaitu menempatkan diri saya sebagai teman dalam memimpin. Kenapa dibilang paling rendah? Karena bisa saja terlalu akrab juga dengan anggota tim juga kadang tidak baik juga ya. Jadi harus hati-hati juga dalam memimpin sebuah tim. Lanjut kita ke soal nomor selanjutnya. Teman saya menolak membantu saya, padahal saya sering membantunya mengerjakan pekerjaan kantor. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Ini kira-kira sepertinya kita bertemu dengan orang yang tidak tahu terima kasih ya. Nah, pilihan jawabannya adalah A. Terus memintanya untuk membantu saya. B. Mengingatkannya bahwa saya sering membantunya. C. Sedih dan menjauhi teman tersebut. D. Marah dan membentaknya. Atau E. Menerimanya dengan lapang dada dan berusaha mengerjakan tugas tersebut meskipun sendiri. Oke, silakan teman-teman pilih jawaban yang menurut teman-teman mendapatkan poin paling tinggi. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Kita cek jawaban teman-teman. Nah, kalau ini saya rasa teman-teman semuanya benar ya, yaitu pilihan jawabannya E, menerima dengan lapang dada dan berusaha mengerjakan tugas meskipun sendiri. Ya mau gimana lagi, mau dia nggak mau bantu ya, udah kita coba terima, kita nggak perlu terlalu sedih, kita juga jangan marah dan membentaknya, kita juga nggak perlu memaksa-maksa dengan terus-terusan memintanya,
kita boleh mengingatkan ya, tapi ini jangan sampai berhenti ketika dia nggak mengingatkan, tapi jangan ujung-ujungnya malah memaksa ya. Cukup mengingatkan, terus kita terima dengan lapang dada, dan akhirnya pun tetap harus kita kerjakan walaupun harus kita mengerjakannya sendiri. Itu kenapa pilihan jawaban E ini adalah pilihan jawaban yang paling mendapatkan poin tertinggi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sandi adalah seorang pegawai yang rajin dan berpengalaman. Suatu hari, Wati, rekan kerja Sandi, bekerja dengan cara yang kurang efektif. Jika Anda sebagai Sandi, apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Mengkritik pekerjaan Wati. B. Mengeluhkan kinerja Wati. C. Memperhatikan kerja Wati dan melaporkan pada atasan. E. Berusaha memberi masukan bagaimana kinerja yang lebih baik. E. Membiarkan Wati bekerja dengan caranya sendiri karena khawatir akan dianggap sok tahu oleh Wati. Nah, saya rasa juga teman-teman tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Oke, coba kita cek. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita lihat jawabannya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin D, yaitu teman-teman harus berusaha memberi masukan ya, bagaimana caranya bekinerja yang lebih baik, karena kita tahu bahwa si Wati ini bekerja dengan cara yang kurang efektif. Kritik boleh, tapi lebih bagus saja memberikan masukan ya. Bahasanya adalah memberikan masukan. Jangan dibiarkan ya, walaupun teman-teman mungkin takut dianggap sok tahu. Kalau kira-kira teman kerja kita ada yang kurang bekerja dan kurang baik, jangan dibiarkan, karena itu nantinya bisa mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik itu yaitu memberi masukan bagaimana caranya bekerja yang lebih baik. Oke, saya rasa teman-teman paham ya untuk soal yang ketiga ini. Kita lanjut ke soal yang keempat. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi pekerjaan di kantor tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah, nah ini jadi teman-teman dihadapkan pilihan sulit ya, antara orang tua atau pekerjaan. A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja di kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dan tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin pada atasan jika memang diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskan pada atasan karena orang tua sakit. Nah, ini teman-teman dituntutkan memilih antara orang tua ataupun pekerjaan. Ingat yang nanya tes karakteristik pribadi ini, teman-teman kadang harus mengesampingkan egonya teman-teman. Teman-teman harus tetap mengutamakan organisasinya teman-teman. Oke, coba kita cek jawaban teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, jawaban dengan nilai tertinggi adalah poin C, yaitu berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin pada atasan jika memang diperlukan. Jadi intinya dalam kondisi ini kita tetap harus mengutamakan pekerjaan di kantor karena tidak bisa ditinggalkan. Walaupun mungkin dalam hati kita pastinya pikiran orang tua kita sakit, bagaimana pekerjaan bisa selesai kalau misalnya pikiran kita bercabang-cabang. Inilah kita dimana dituntut untuk profesional, tetap dituntut untuk mendahulukan pekerjaan dibandingkan urusan di luar pekerjaan, karena sebagai ASN kita bersumpah bahwa separuh hidup kita itu adalah untuk negara ini. Jadi pekerjaan itu adalah lebih utama. Bukan berarti kita harus mengabaikan keluarga, karena di pilihan C juga kita ada kalimat meminta izin pada atasan jika memang diperlukan. Jadi artinya ketika kita sudah membereskan pekerjaan ini, bolehlah kita meminta izin pada atasan jika memang itu diperlukan. Siapa tahu mungkin setelah pekerjaan beres orang tua kita sedikit semakin memburuk, maka silakan minta izin. Tapi siapa tahu dengan kita tetap fokus pada pekerjaan ya, fokus pekerjaan, walaupun orang tua kita tinggal, mungkin bisa kita titipkan dengan saudara yang lain. Nah, akhirnya orang tua kita sembuh, mulai membaik, dan izin ini tidak diperlukan lagi. Nah, makanya katakan di sini jika memang diperlukan. Oke. Kenapa tidak yang B, misalnya ya, bekerja di kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dan tempat kerja. Ini juga akan mengganggu teman-teman nih, kerjaan teman-teman, jadi tidak fokus karena betul-betul menghubungi orang tua, betul-betul menghubungi orang tua ya. Jadi tetap fokus untuk membereskan pekerjaan,
baru kemudian setelah pekerjaan selesai kita minta izin pada atasan jika memang diperlukan. Oke, lanjut. Nah, untuk soal nomor 5, karena ditugaskan oleh kantor, Dodi terpaksa harus pindah ke lingkungan kerja yang baru dan berbeda cara kerja dibandingkan dengan lingkungan kerja yang sebelumnya. Jika Anda adalah Dodi, apa yang akan Anda lakukan? A. Saya perlu waktu untuk mengenal teman-teman yang baru. B. Saya menunggu rekan yang lain berkenalan. C. Saya langsung akrab dengan rekan baru yang lain. D. Jika saya membutuhkan bantuan, saya akan berkenalan. E. Jika ada yang berkenalan, tentunya saya akan senang sekali. Ini adalah situasi yang nantinya akan teman-teman hadapi ketika teman-teman mulai menghadapi mutasi, atau situasi ini juga akan teman-teman hadapi ketika teman-teman baru pertama kali masuk kerja di instansi yang teman-teman pilih nantinya. Oke, kita cek jawabannya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, jawaban tertinggi adalah C. Saya langsung akrab dengan rekan baru yang lain. Di sini dituntut adalah kemampuan adaptasi teman-teman dengan lingkungan yang baru. Ya, teman-teman tidak boleh cuek dengan lingkungan yang baru ya. Ya, kalau bisa karena kita orang yang baru datang, kitalah yang mencoba mengenalkan diri kepada yang lain ya. Bukan nunggu yang lain datang, tapi kita harus mencoba memulainya ya. Kita kan yang baru datang ke situ, kita tamunya. Jadi kita yang harus berusaha sedikit lebih cepat dalam beradaptasi, cepat harus segera akrab dengan rekan kerja lain, karena kalau kita tidak akrab dengan rekan kerja kita yang lain, pekerjaan kita bisa terganggu. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni sebelumnya. Yang saya pikirkan adalah, nah ini juga situasi yang mungkin nanti akan teman-teman hadapi di tempat kerja. Ketika teman-teman misalnya seorang lulusan sarjana ekonomi, anggap aja tiba-tiba harus ditempatkan di bagian sistem teknologi informasi yang biasanya mungkin yang masuk sini adalah lulusan IT ya, tapi teman-teman lulusan ekonomi dicoba untuk ditempatkan di sini. Ya, bagaimana sikap teman-teman menghadapi hal seperti ini? Pilihan jawabannya adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit? B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk pindah ke tempat lain? D. Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? Atau E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja yang baru secara cepat? Saya rasa untuk pertanyaan ini teman-teman gak akan kesulitan ya. Coba kita cek dulu nih. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yups. Jawaban yang paling tepat adalah E, itu bagaimana saya bisa memahami bidang kerja yang baru secara cepat. Artinya teman-teman, ketika nantinya teman-teman dimutasi ke bagian yang sebenarnya tidak sesuai dengan jurusan teman-teman, teman-teman bukan harus merasa bahwa teman-teman dipersulit. Tidak. Teman-teman juga jangan pernah beranggapan bahwa ini adalah ada alasan politis. Tidak. Teman-teman juga nggak perlu bernegosiasi ya untuk pindah ke tempat lainnya. Itu tidak diperlukan. Apalagi teman-teman bingung ya. Teman-teman harus bingung apa yang harus saya lakukan nih. Itu bingung. Tapi teman-teman harus berpikir adalah bagaimana saya bisa memahami secara cepat. Teman-teman harus bisa beradaptasi cepat dan sadarilah bahwa ketika teman-teman dimutasi ke sebuah unit kerja yang baru, unit kerja yang mungkin tidak linear dengan keilmuannya teman-teman, anggap saja ini adalah sebuah ilmu baru buat teman-teman menghadapi atau bekerja dalam sebuah organisasi. Jadi ilmunya teman-teman tidak hanya berhenti di kejuruannya teman-teman, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu baru dari penempatan ini. Itu akan sangat membantu untuk jenjang karir teman-teman selanjutnya justru. Jadi ketika teman-teman punya banyak pengalaman di berbagai bidang, ini bisa berpengaruh pada penilaian atasan bahwa teman-teman ternyata cakap ditempatkan dimanapun. Oke, lanjut kita ke soal yang ke-7. Saya memiliki ide untuk memperbarui sistem kerja di kantor yang ditentang oleh rekan kerja saya. Maka saya merasa kecewa. B. Saya marah karena bagaimanapun juga inovasi itu untuk kebaikan bersama. C. Saya sedih karena inovasi tersebut jadi terhambat. D. Saya meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik.
Saya berani berdebat dengan rekan tersebut karena yakin inovasi tersebut akan membawa perubahan yang positif. Oke, bagaimana teman-teman ketika teman-teman punya suatu inovasi dalam bekerja tapi ternyata ada yang menentang inovasi tersebut? Bagaimana sikap teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita cek jawabannya. Oke, jawabannya dengan nilai tertinggi adalah poin D, yaitu saya meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. Jadi ketika teman-teman menghadapi situasi punya pendapat, tapi pendapat tersebut ternyata berbeda, menimbulkan kontra dari rekan sekerja kita, yang harus kita lakukan adalah tanya dia, kenapa dia menentang inovasi atau ide yang kita miliki, lalu kita cari solusi terbaiknya. Bisa jadi sebenarnya yang ia tentang dari ide kita mungkin ada yang kurang dari ide kita. Jadi dengan adanya pertentangan dari dia bisa menjelaskan ini loh kurangnya. Nah, dari itu kita bisa mencari solusi yang terbaik. Oke, seperti itulah kira-kira. Oke, kita lanjut ke soal 8 karena saya yakin untuk soal nomor 7 ini tidak banyak menimbulkan pertanyaan bagi teman-teman ya. Soal ke-8. Jika ada kesempatan berkompetensi di bidang yang saya senangi, maka saya A. Lebih baik saya tidak mengikuti kompetisi karena takut kalah dan dibenci oleh rekan yang lain. B. Tidak ikut kompetisi. C. Melihat situasi sekitar dan ikut kalau ada kesempatan menang. D. Mencari kelemahan yang ada pada pesaing yang lain. Atau E. Mengalahkan pesaing dengan berusaha meningkatkan kemampuan di bidang tersebut. Saya rasa untuk pertanyaan nomor 8 ini tidak sulit ya teman-teman, saya rasa satu suara semuanya. Tapi coba kita cek. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban dengan nilai tertinggi adalah poin E, mengalahkan pesaing dengan berusaha meningkatkan kemampuan di bidang tersebut. Jangan pernah takut seperti pilihan jawaban A. Ya, belum apa-apa udah takut duluan kalah. Sama kayak B nih, kayak kompetisi. Padahal ini adalah kesempatan teman-teman untuk menambah pengalaman dan juga mengetes seberapa jauh kemampuan teman-teman. Mencari kelemahan pada pesaing juga sebenarnya baik ya, tapi harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan. Jadi tidak hanya sekedar mencari kelemahan, tapi juga harus dibarengi dengan meningkatkan kemampuan. Jadi percuma cari-cari kelemahan tapi teman-teman kemampuannya stagnan di situ aja. Jadi boleh cari kelemahannya kalau untuk mengalahkan pesaing, tapi ingat jangan lupakan untuk meningkatkan kemampuan dari teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Ketika saya harus menyusun suatu laporan kerja, saya akan A. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai informasi utama. B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. C. Menggunakan kemampuan yang saya miliki. Atau D. Saya akan menggunakan bahan yang dimiliki dan mencari informasi tambahan di perpustakaan. Atau E. Mencari informasi dari orang lain. Oke, saya rasa ini juga nggak akan kesulitan ya teman-teman jawabannya. Mari kita cek. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban dengan poin tertinggi adalah poin D. Saya akan menggunakan bahan yang dimiliki dan mencari informasi tambahan di perpustakaan. Jadi ketika teman-teman nantinya diminta untuk mengerjakan laporan, bagaimana teman-teman menyikapinya atau menyelesaikannya ya. Gunakan bahan yang ada. Lalu jika merasa ada yang kurang, silakan cari informasi tambahan di perpustakaan atau mungkin di media internet dan lain-lain sebagainya ya. Lanjut ke soal 10 atau soal terakhir pada sesi video ini. Dalam sebuah kesempatan ada orang yang mengkritik pelayanan yang saya berikan kepadanya. Sikap Anda atau sikap kalian A. Membela diri dan memberikan bantahan. B. Mendengarkannya saja supaya tidak kecewa. C. Tidak terima dan marah-marah. D. Menerima kritiknya dan berusaha memperbaiki diri. Atau E. Sakit hati dan tidak akan mau melayani lagi. Nah, ini saya rasa juga tidak akan menimbulkan perdebatan di antara teman-teman karena saya yakin teman-teman satu suara semuanya. Tapi coba kita cek lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita cek jawabannya teman-teman. Yaps, jawaban paling tepat adalah D, yaitu menerima kritikannya dan berusaha memperbaiki diri. Jadi ketika teman-teman dikritik oleh pelayan, ini nantinya teman-teman yang bertugas di bagian pelayanan publik
ini harus memahami pertanyaan-pertanyaan ini, harus memahami bagaimana ketika teman-teman dikritik. Yang namanya masyarakat itu punya tingkat emosionalnya masing-masing, tingkat kepuasannya masing-masing. Bisa jadi kita sebenarnya sudah memberikan pelayanan maksimal, tapi ada aja masyarakat yang merasa bahwa dia agak sedikit bersulit lah ibaratnya gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa menerima kritikannya dan berusaha memperbaiki diri. Siapa tahu memang dari konsumen tersebut atau masyarakat tersebut memang punya sesuatu yang bisa membuat kita jadi lebih baik ya dari kritikannya. Pokoknya jangan mencoba membantah masyarakat. Apalagi di era saat ini, ketika kita mencoba membantah, ketika coba melawan, justru nantinya akan berbalik merepotkan kita. Oke? Mendengarkannya saja lalu lewat begitu saja itu juga tidak baik. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa siapa tahu memang kritikan dari masyarakat itu benar, sehingga jangan cuma kita dengerin, tapi juga kita berusaha memperbaiki diri kita ya. Sakit hati juga jangan, tidak terima dan marah-marah juga apalagi ya. Ini juga akan membuat nilai organisasi kita di mata masyarakat akan menjadi jelek. Nah, oke teman-teman, itu tadi 10 soal yang kita bahas pada sesi kali ini. Semoga walaupun sedikit tapi bisa ada yang nyantol lah dikit di otak teman-teman. Jadi walaupun materinya sedikit, tapi teman-teman bisa paham bagaimana caranya menentukan jawaban untuk tes keras pribadi, terutama ketika teman-teman dihadapkan pada pilihan antara keluarga atau pekerjaan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu teman-teman dalam belajar ya. Dan sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.